Nah, ini satu sebelum ini tadi apa ya? Udah ya? Satu slide sebelum ini? Oke, ya udah. Ya, dari keynote nah, tadi sekarang tujuan benar-benar. Sekarang tujuannya psychological first aid itu apa sih? Ya, tujuannya PFA itu apa? PFA itu apa? Pertama, situasinya tuh pasti dia itu kan pertolongan. Jadi kayak sebenarnya kan dia itu pertolongan pertama pada kecelakaan gitu loh. Kita sering dengar ya kalau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini sama. Pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Tapi gitu, bukan pada kecelakaan, tapi pada kondisi psikologis. Dia secara bertahap mengembalikan kesehatan mental individu. Muncul perasaan aman, mulai merasa si individu yang tadi tertekan, ketakutan gitu ya, ngerasa ada orang di sampingnya, sehingga muncul perasaan aman. Memunculkan rasa yang lebih stabil, sehingga dia mampu menjalin konektivitas dengan orang sekitar, yaitu pertama dengan kita. Dia nggak sendirian. Orang kalau lagi sedih sendirian, dianalisa sendiri, itu muter-muter aja, gitu ya. Itu yang ada makin ambruk dia, walaupun tampilannya nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia makin jatuh. Dia butuh orang. Buat apa sih orang ini? Kalau ada orang whatever, dia ngerasa lebih aman. Kayak kita misalnya mau lewat suatu jalan yang gelap gitu ya. Kalau kita maksain diri sendiri, kadang-kadang bisa sampai pipis-pipis kita lewatin, misalnya gitu ya, saking ketakutannya. Tapi kalau ada teman, itu kita akan merasa lebih aman. Perasaan kita deg-degannya tadi gitu ya menjadi lebih tenang. Itu juga orang-orang yang mengalami traumatis tadi. Dia merasa ada konektivitas yang terhubung dengan kita. Gitu ya, sehingga dia lebih rileks, lebih tenang. Itu udah menolong, itu udah salah satu fase utama dalam mengembalikan kesehatan jiwa seseorang. Ya, kemudian first psychological aid ini apa juga? Dia mengembalikan coping. Coping itu kemampuan mengatasi, tetapi baru jangka pendek loh, jangka pendek. Namanya juga pertolongan pertama. Jadi masih ada sebenarnya program-program lanjutannya, tetapi kalau ini belum ditangani, nggak mungkin dia menjalani program yang lebih jauh. Jadi itu pasti bertahap sampai ke jangka yang lebih panjang. Kemudian dengan pertolongan pertama pada kondisi psikologis tadi, dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih aman, otaknya mulai berfungsi dengan lebih baik. Sehingga dia mulai muncul adanya harapan. Adanya harapan bahwa aku akan bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Gitu ya. Kita tanpa adanya hope, itu kita akan berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melangkah. Yang membuat kita melangkah itu adalah adanya harapan. Harapan menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih stabil, menjadi lebih nyaman, kehidupanku akan bisa aku tata lagi, gitu ya. Hope ini akan menumbuhkan yang namanya daya juang. Kalau nggak ada hope, dia apatis. Itu semua orang. Semua orang itu yang memotivasi kita adalah harapan. Kita bangun tidur, mau pergi gitu ya, mau ke kampus, harapannya kan gitu kan, ke kampus aja deh, ketemu teman di sana, misalnya gitu. Ke kampus aja deh, kayaknya ada pelajaran dari Budiah nih, enak nih. Ya, ke kampus aja deh, aku mau ngurus A, B, C, D, E, F, G. Nah itu hope kan. Tapi coba, nggak ada pikiran ke kampus, aku mau ngapain ya? Nggak ada daya dorongnya buat maju, nggak ada daya juangnya. Tapi kalau kita punya harapan, itu yang mendorong kita punya daya juang. Daya juang untuk aku sampai ke kampus tuh gimana ya? Walaupun hujan, gue sampai ke sana. Misalnya lagi daring, situasi daring, aku beli paket data misalnya. Ada hambatan-hambatan tertentu aku atasi karena aku berharap ada kuliah yang bisa aku ikuti. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi dengan perasaan-perasaan yang lebih tenang tadi, perasaan mulai ada konektivitas, tidak sendiri, dia menjadi lebih stabil. Dengan lebih stabil, maka fungsi otaknya mulai menjadi lebih
lebih normal gitu ya. Dengan situasi lebih normal, muncullah namanya coping tadi. Dia mulai mengatasi perasaan-perasaan yang tidak nyaman tadi, mulai dia bisa atasi. Ini sudah mulai teratasi, muncullah harapan. Ya, jadi tujuannya ke sana. Setelah ada harapan, maka muncul yang namanya daya juang. Untuk bisa menjalani tahapan-tahapan berikutnya. Oke, boleh dilanjut lagi. Suara saya cukup jelas kah? Sudah jelas ya? Baik. Nah, ini tadi unsur-unsurnya. Ke first aid-nya itu apa? Ada help, kita melakukan help, pertolongan. Gitu ya. Kita menunjukkan bahwa kita siap loh. Kita siap loh mau menolong Anda. Kalau kamu mau cari saya ada loh. Bisa itu. Kemudian memberi support. Dukungan. Dukungan itu bentuknya tuh bisa apa namanya? Dia perasaan-perasaan diterima, perasaan-perasaan dia dipahami itu adalah dukungan. Kita paham dengan apapun perasaannya dia, itu adalah bentuk dukungan. Kemudian ada guidance. Guidance itu bukan advice ya. Kalau advice itu kan lebih ke ngajarin. Masih bentuknya sebenarnya dalam dukungan gitu ya. Pedoman-pedoman dia harus ngapain gitu ya, lebih ke pedoman tapi bentuknya tuh nanti lebih unsurnya bukan, kalau advice kan udah terinci, kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu enggak. Misalnya, guidance cuma misalnya gini loh, ini udah helps kalau di situasi bencana ya, kalau di situasi bencana kan kita butuh dia dengerin, kita dengerin nih, gitu kan ya. Terus kita udah dampingin. Terus guidance tuh misalnya diajak, ini ada kegiatan main-main, menumbuhkan perasaan-perasaan yang lebih stabil. Ini ada kegiatan lagi ngobrol di sana, kalau dia ngobrol, yuk ke sana yuk, ikutan ngobrol dulu yuk, gitu. Kita ngobrol sana yuk rame-rame, ya ada yang, terus di sana ada yang lagi melukis, kita ke sana yuk melukis yuk, gitu. Atau kalau misalnya dia lagi sedih banget, kamu kasih kertas, coba kamu tulis yuk, kita sambil tulis perasaan-perasaanmu apa aja gitu ya, itu guidance. Itu untuk mengeluarkan lebih jauh perasaannya dan dikasih situasi-situasi yang lebih membuat dia berkonektivitas dengan berbagai hal, tersambung dengan banyak hal. Kemudian assistance, kita itu bantu. Ya, kita membantu dia. Dan juga kita kasih informasi yang lebih luas. Misalnya ada orang kalau di misalnya kasus kebencanaan ya, misalnya lagi keluarganya terpencar, gitu kan ya, misalnya terpencar, kita bantu dia, yuk kita cari informasi, kita tanya ke sana dulu, belum ada, misalnya belum ada kejelasan, oke kita tunggu nanti akan ada informasi selanjutnya, misalnya kayak gitu, itu namanya information. Mencari tahu tentang kondisi itu. Tapi masalahnya apa nih? Kok misalnya kadang-kadang masalahnya kalau di sekolah permasalahannya adalah perceraian rumah tangga gitu ya. Kita bantu dia cari bacaan-bacaan tentang kondisi rumah tangga. Kenapa sih bisa terjadi perceraian? Itu information. Jadi dia membuat itu menjadi sesuatu yang ada di kognisinya tapi secara netral. Jadi kita seperti belajar, kita mempelajari gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan divorce gitu kan? Biasanya kalau menurut penelitian, gitu, misalnya menurut jurnal, orang kalau divorce dampaknya apa ke anaknya? Seorang divorce biasanya melakukan apa saja, gitu ya. Itu jadi kita buat dia tahu tentang information, tetapi sebagai suatu pengetahuan yang netral. Jangan kita kasih contoh orang-orang yang misalnya di dekat tuh lihat tuh si Anu divorce begini, bukan begitu. Information-nya bukan seperti itu. Jadi information-nya usahakan kita orang terdidik, ya, kita guru, jadi kita cari information dari sumber-sumber yang tetap situasinya kayak akademis gitu ya. Tetap situasi bukan mendorong ke perasaan.
bukan memunculkan keperasaannya, tetapi lebih ke kognitifnya. Kognitif, jadi information-nya dikasih sesuatu yang kognitif. Jangan dikasih contoh, itu ada artis, dia juga divorce, anaknya nggak apa-apa, misalnya gitu, bukan. Ya, jadi cari yang memang kognitif. Information yang mengembangkan kognitif. Mungkin sedikit ini, jadi manusia, sedikit tambahan aja. Manusia itu kan otaknya, gitu ya, otaknya itu kan secara awam suka disebut ada yang namanya otak depan, otak tengah, otak belakang. Ya, otak belakang itu yang biasanya dikenal dengan otak primitif. Otak primitif atau suka dibilang otaknya buaya, reptil. Otaknya reptil. Otak belakang itu yang menguasai otak belakang itu kayak buaya, yaitu adalah rasa cemas, rasa takut, rasa harus survive, gitu ya. Kemudian rasa-rasa yang ketertarikan dalam bentuk physically, itu otaknya si reptil. Jadi kalau ada ancaman, itu dia lari atau menerkam. Kayak buaya. Buaya itu kalau ada ancaman dia tenggelam atau dia terjang, gitu ya. Itu otak reptil, itu namanya otak belakang. Jadi kalau ada sesuatu stimulus kita langsung marah, nah itu otak belakang yang muncul. Kita langsung ada stimulus, kita kesel, langsung kita pengen balas dendam, itu masih otak belakang. Kemudian ada lagi otak tengah, gitu ya. Ada otak tengah itu yang isinya perasaan. Kemudian ada lagi otak depan, itu kognisi, gitu ya. Jadi kalau situasi information tadi kita bawa mereka ke level kognisinya. Oke, boleh dilanjut? Jadi ya. Nah, kalau tadi unsurnya, sekarang tahapannya. Tahapannya pertama, look, listen, and link. Tahapannya look dulu, kemudian ada listen, ada link. Kita mengamati dirinya mereka dan lingkungannya mereka. Kemudian listen, yang tadi saya bilang, yaitu mendengar secara verbal dan non-verbal. Jadi bukan hanya yang diomong, tetapi kita harus bisa melihat di belakang itu, misalnya dia bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, gitu ya. Nah, benarkah nggak apa-apa? Itu non-verbalnya kita juga harus dapat. Kemudian kita harus menghubungkan dengan orang-orang terdekat, gitu ya. Jadi kalau ada kasus-kasus di sekolahan kali ya, pertama kan hubungan dengan kita, lalu kita cari orang terdekatnya dia siapa. Kan nggak bisa terus-terusan dan saya. Mungkin ada temannya yang bisa kita ikut membantu kondisi dia. Mungkin ada guru lain, boleh guru agama, guru siapapun yang kayaknya juga bisa deket, gitu ya. Jadi dibentuk suatu lingkungan untuk memberi pertolongan ke dia. Jadi dia tahu aku nggak sendirian. Ada si A, si B, si C, si D yang bisa turut mendukung saya. Ini saya pernah dapat kasus, sedikit cerita tentang kondisi sekolahan. Saya pernah dapat kasus adalah seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang dikucilkan oleh teman-temannya. Seorang anak perempuan yang dikucilkan oleh teman-temannya dan dia mau melakukan bunuh diri akhirnya. Jadi ada tulisan-tulisan dia yang menunjukkan dia udah kayaknya putus asa mau bunuh diri karena dikucilkan, gitu kan ya. Ketemu sama saya diminta tolong oleh guru BK-nya.
karena terdeteksi atau dia sudah mungkin sudah melakukan usaha bunuh diri ya, saya lupa juga. Terdeteksi dia sudah melakukan usaha bunuh diri, terus aku ketemu gitu dengan anaknya. Anaknya berkerudung, anteng, ya diam. Dipanggil dia diam aja, nunduk, senyum, gitu ya, tetap senyum. Saya mulai mengamati dianya. Dari dianya sepertinya dia berusaha sangat tenang banget ya, gitu. Terus aku mulai ngobrol dengan dia dulu, tanya lingkungannya. Kamu biasanya main dengan siapa? Kamu di rumah anak keberapa? Gitu kan ya. Nah, mulai itu kita tahu, teramati diri dia begitu cerita tentang lingkungannya. Ternyata ayahnya dia kerjanya jauh. Ibunya menghandle semua urusan di rumah dengan sekian banyak adik-adiknya, gitu ya. Dia merasa ada yang hilang lah dari dia. Kelihatan ada bolong gitu ya, kurang kasih sayang ayah, kemudian juga beban-beban sebagai anak tertua, gitu kan. Tapi dia sebenarnya masih butuh pendamping, tapi ada tekanan-tekanan menjadi paling tua. Kemudian setelah tadi saya mencoba mengamati dia dan lingkungannya melalui cerita-ceritanya dia, gitu kan ya, melalui ceritanya dia, sekaligus dari look and listen-nya, saya mulai permasalahannya ternyata dia butuh orang. Tahu-tahu dia punya pacar, satu sekolahan. Ini dia belum dikucilin awalnya, ternyata dia pengucilan itu ternyata belakangan. Jadi dia punya pacar, terus karena kebutuhan dia untuk disayang begitu tinggi, ini SMA kelas 2. SMA kelas 2, tapi kejadian bunuh diri itu dari awal kelas 3. Dia menyerahkanlah segalanya. Berarti terjadilah hubungan seksual dia dengan pacarnya. Di rumah pacarnya. Kejadiannya adalah di rumah pacarnya, laki-lakinya. Kemudian, nggak ngerti gimana. Si laki-laki ini setelah beberapa kali melakukan hubungan seksual, memang tidak hamil, mulai merasa terganggu dengan si perempuan ini. Dengan teganya si laki-laki ini menceritakan ke teman-teman yang lain bahwa dia sudah tidur dengan perempuan itu, tapi perempuan itu nggak benar, dan sebagainya. Sehingga terjadi kayak bumerang. Akhirnya yang dikata-katain murahan, yang dikatain apa, dan nggak boleh bergaul, jangan bergaul dengan dia. Karena dia tuh lebih kayak perempuan murahan, penzina, gitu. Laki-laki tidak dapat permasalahan apapun dari lingkungan. Tetapi yang dikucilkan itu adalah si perempuan. Gitu. Si perempuan ini nggak berani kan cerita ke keluarga yang lain, dia sendirian. Dia sendirian mengalami itu semua. Laki-lakinya tidak mau didekati lagi, teman-temannya menghina dia, gitu ya. Jadi dia sudah tidak punya semangat buat sekolah sebenarnya. Tetapi kalau dia ketahuan nggak sekolah, dimarahin oleh ibunya. Jadi dia luntang-lantung, belum tentu sampai sekolah, tapi kemanapun, gitu ya, sampai suatu ketika dia mau melakukan usaha bunuh diri. Gitu ceritanya. Nah kan untuk link, jadi saya udah dengar situasinya, nggak mungkin juga, oke, dia udah dengar dari saya, dia udah merasa ada saya, kita mulai memikirkan apa yang harus dilakukan, tetapi nggak bisa cukup hanya saya. Tetap harus ada linknya, mau dibentuk siapa. Ibunya nggak mungkin gitu ya, tapi ternyata kan ada guru-guru di SMA tersebut yang bisa membantu menjadikan link buat dia. Jadi saya menyiapkan beberapa guru untuk bisa paham situasi dia. Jadi itu tadi membentuk link. Jadi meskipun saya nggak ada, dia tetap bisa terkonektif dengan siapa yang ada di situ. Kemudian di antara teman-temannya ternyata saya masih bisa nemu lagi orang yang bisa menjadi pendamping dia, perempuan maksudnya, bisa terkonektif juga dengan dia, gitu ya. Jadi ada look, listen, and link. Oke, silakan boleh lanjut.
Ya, lanjut Bu Dia. Nah, PFA ini tidak sama dengan terapi menyeluruh, program lanjutan itu nanti. Kayak tadi contoh saya, jadi yang saya kasih contoh barusan, ini kita belum kasih terapinya. Kita buat dulu situasi dia, tadi yang gimana dia merasa lebih aman. Saya nggak bisa satu sekolahan saya bilangin, yang jahat nih laki-lakinya loh, yang nggak bisa. Gitu kan ya, dianya harus kuat. Kan dipaksa kuat dulu kan, dibuat dia merasa punya rasa aman dulu, dengan dia punya konektivitas yang memang benar, ini bukan orang yang nyeritain lagi kemana-mana gitu ya misalnya ya, itu dia menjadi lebih tenang, tadi merasa lebih rileks, kemudian tumbuh copingnya, mulai tumbuh coping bahwa penerimaan bahwa oke, ya aku kenapa gue sampai melakukan zina gitu ya. Jadi diceritain, dijelasin bahwa kenapa lo kamu sampai ini. Ada masalah-masalah lalumu yang begini ini sampai diobrolin. Jadi dia sudah bisa sampai ke leveling coping. Coping itu mengatasi dulu, mengatasi perasaan rendahnya dia, betapa rendahnya dia, berapa terhinanya dia, perasaan-perasaan galaunya dia, itu copingnya sudah muncul. Kemudian kita bilang sekarang kita fokus kemana? To win hope-nya kan. Jadi anak tadi karena kelas 3, aku bilang ternyata kan dia tidak hamil, dibawa ke dokter juga tidak ada penyakit bawaan. Maksudnya ya memang sudah berhubungan seksual tapi tidak ada penyakitnya. Gitu kan? Tidak ada penyakitnya sehingga kita bisa temukan di kelas 3. Kamu mau akan kemana? Di tempat ini udah kamu nggak usah terlalu nantinya, nggak usah. Kita fokusnya kita ganti, bukan fokus pada pertemanan lagi, memindahkan fokusnya dia pada hope-nya dia apa. Kalau hope-nya dia adalah supaya teman-teman menerima aku, udah susah kan? Udah nggak bisa. Jadi hope-nya jangan di situ, dipindah hope-nya. Hope-nya setelah SMA, gue mau nerusin kemana? Misalnya. Ya, jadi pindah hope-nya, sehingga dia punya hope. Apa yang akan dia perjuangkan? Kok tadi hope-nya adalah supaya teman-teman nggak jahat lagi sama aku, hope-nya teman-teman nerima, hope-nya si pacarnya lagi nerima, itu kan udah nggak mungkin. Udah bukan itu lagi hope-nya. Jangan itu. Kita cari hope-nya yang lain. Sehingga biar bisa daya juangnya muncul. Kalau hope-nya adalah gimana ngubah teman-temannya, itu daya juangnya kan percuma lagi. Nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita cari hope-nya adalah tujuan dia setelah SMA mau kemana nih? Nah, itu daya juangnya bisa dimunculin di situ. Jadi dia belum terapi yang menyeluruh, itu nanti ada program-program lanjutannya. Tetapi dia sudah merasa tadi rileks, aman, merasa terkonektif dengan orang, tidak sendirian, sehingga muncul coping dan ada hope-nya. Sehingga muncul daya juangnya. Tapi tetap kita jangan bikin asumsi. Jangan bikin asumsi, dan yang harus kita buat itu tujuan kita melakukan pertolongan pada orang, jangan sampai orang itu menjadi tergantung pada kita. Buat dianya berdaya. Jadi nggak boleh kita orang itu menjadi tergantung ke kita. Jadi seorang psikolog maupun seorang BK itu harus menyiapkan dia untuk dia tuh bisa sendiri ngatasin. Atau dia bisa mencari orang-orang lain yang membantu dia juga bersama-sama mengatasi situasi dia. Nggak boleh dia sampai nanti setiap kali telepon ke kita, telepon lagi, gitu ya. Makanya disiapkan konektivitasnya jangan satu. Jangan hanya ke kita. Jadi itu namanya transference. Nggak boleh juga BK dengan orang yang kita hadapi itu menjadi dia tergantung ke kita. Tapi kita harus membuat si penyintas itu berdaya. Nah, yang suka lupa, tapi tadi juga ada diingatkan di depan, bahwa penolong ini kitanya juga harus menjaga diri. Pastikan saat melakukan berbagai kegiatan, kita dalam kondisi mental yang sehat.
bukan sedang dalam kondisi traumatis yang sangat menekan, bahwa kita lagi ada stres-stres dikit boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita juga lagi ada yang situasi traumatis banget, ya kita cari dulu pertolongan pertama buat kita dulu. Pertolongan pertama buat kita dulu, utamakan adalah pertama kali balik lagi konektivitas. Gimana kita harus merasa aman, berarti harus ada orang lain, kan kita udah tahu nih, oh berarti kita cari orang lain dulu buat saya, untuk saya merasa aman. Perasaan gue lagi gundah gulana, nggak karu-karuan, aku juga lagi punya masalah di rumah, gitu ya, aku punya permasalahan dengan anakku, aku punya permasalahan dengan pekerjaanku, dengan atasanku, dengan suamiku, gitu ya. Semua orang kan tetap punya permasalahan. Jadi tetap kita melakukan PFA tadi ke diri kita juga. Ke siapa saya bisa cerita, gitu ya. Kemudian konektivitasnya harus ada. Jadi bukan kita cerita ke anak-anak sekarang suka ceritanya langsung di-share di IG-nya kah, atau di-share di FB-nya, gue lagi stres, dia bukan ke sana, tetapi cari yang konektifnya ada. Jelas orangnya. Ya. Terus kita punya hope tersendiri. Nah, kalau kita udah punya daya juang, kita ngadepin klien, itu juga nggak apa-apa. Oke, boleh lanjut? Mohon maaf, ini kegiatan saya sampai jam 9 apa setengah 10 ya? Dia. Jadi mata kuliah ini sampai jam 9.40, Bu. Oh, gitu. Jadi maksudnya kami inginnya sih ada waktu untuk tanya jawab sedikit. Oke, baik-baik. Nah, ini sedikit lagi ya. Gimana sih tadi bagian-bagian dari yang bisa kita lakukan apa? Memfasilitasi diri untuk membicarakan hal-hal yang kalau emosi kita tertekan ataupun emosi anak didik kita yang tertekan, gimana kita memfasilitasi agar hal-hal itu bisa teromongin. Ya, teromongin. Lalu melatih objektivitas dalam memaknai situasi, tadi dengan information. Jadi kita melihatnya secara objektif, bukan subjektif. Jangan subjektif, jangan perasaan kita, jangan rasanya, gitu, jangan. Ya, tadi information tadi. Jadi cari yang objektif, memaknai situasi. Kemudian ternyata seni itu juga sangat menolong seseorang yang tadi dalam keadaan tertekan. Seni itu boleh dalam bentuk menulis, boleh melukis, boleh dengar musik, boleh disaranin fotografi gitu ya. Whatever, ternyata art itu sangat bisa menolong kita. Buat kita sendiri yang lagi galau pun gitu ya, kalau di sini ada adik-adik yang lagi galau, coba sering dengar musik, kamu fotografi, kamu ngelukis gitu ya. Ternyata itu juga sangat membuat kita ada rilisnya. Tekanan itu ada sedikit rilisnya. Walaupun tetap harus ada konektivitas. Kemudian apresiasi. Kalau ada sedikit kemajuan, kita bilang, ih kamu tuh hebat sekali. Ih kamu, jadi jangan dipuji, ih kamu sabar ya jadi orang, bukan gitu ya. Jangan, ih kamu hebat deh, bisa ngatasin ini, kalau gue nggak bisa lo ngadepin cobaan kayak kamu, bukan kayak gitu. Bukan hal-hal kayak gitu, apresiasi yang kecil-kecil aja. Bajumu bagus banget, itu boleh. Rambutmu hari ini lagi sisirannya beda ya, ya kayak gitu aja. Ada apresiasi yang kecil-kecil boleh. Kuncirannya lucu deh, gitu, misalnya. Ya, diapresiasi untuk hal-hal kecil, bukan apresiasi hal gede, bukan. Kamu tuh saya dengar kata orang paling pintar ya di sini tadinya ya. Wah, kamu lagi dapat coba, bukan itu ya, bukan yang kayak gitu. Jadi apresiasi itu pujian-pujian untuk hal-hal kecil. Jadi sehingga dia tuh bisa menghargai diri sendiri. Ini ketikanya udah ngantuk nih. Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Orang kalau sering dipuji, gitu ya. Orang kalau sering dipuji tahu dia lebihnya apa. Walaupun untuk hal-hal kecil, dia juga akan lebih mudah memuji orang. Orang yang sering dihargai akan lebih gampang menghargai orang lain. Tapi kalau dia, jadi ini kalau untuk kasus-kasus bullying apalagi ya,
kasus bullying itu kan dia lagi tertekan banget, dia merasa harga dirinya hilang loh. Orang yang sering dibully, orang yang mengalami bullying itu konsep dirinya berubah banget. Dia yang sebenarnya tadi anak yang pinter, kan banyak kasus bully itu adalah orang-orang yang pinter dibully rame-rame. Anak yang baik dibully rame-rame, sehingga konsep dirinya dia berubah total. Nah, kita harus mulai memuji dia untuk hal-hal yang kecil dulu. Karena dia udah dikata-katain abis, dijatuhin, dihina, sampai konsep dirinya dia berubah. Dia takut ngadepin orang, takut ketemu gitu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan kasus orang yang dibully, itu kita kasih pujian hal-hal yang kecil. Misalnya kita ngobrol, kita bilang, hidupmu tuh ternyata bagus ya, misalnya gitu. Atau dia makan sesuatu yang habis gitu ya, habis cepet banget makannya. Jadi apresiasi yang kecil-kecil gitu. Sehingga secara bertahap, konsep diri orang yang terbuli tadi bisa naik. Dia bisa menghargai hal-hal kecil yang dia capai, itu menjadi naik lagi. Karena tadi kan habis beneran kan konsep dirinya, dia hilang beneran. Kasihan ke orang dibully itu. Yang jahat tuh pembulinya tuh jahat banget. Kasus bullying itu jahat banget sebenarnya. Si pembulinya ini kan sebenarnya dia juga pada dasarnya orang pembuli itu kan konsep dirinya dia jelek dan dia mau bikin orang lain sejelek dia gitu loh. Orang pembuli nggak akan bully sendirian, dia cari teman yang dibully sendirian. Ya, jadi tadi apresiasi sehingga dia bisa menghargai dia dan dia juga bisa menghargai orang lain. Oke, silakan. Lanjut. Nah, jadi tujuannya gitu kan ya, tujuannya kalau kita bisa melakukan pertolongan pertama pada kondisi psikologis, kita akan membawa orang itu kembali menjadi orang yang sehat mental. Ya keluar dari, kalau dia terpendam, tadi sepertinya survivornya nggak apa-apa, traumatik sebenarnya ada, tapi lama. Ya, kita nggak apa-apain, itu menjadi ada nanti mental illness. Mental illness itu bisa depression, bisa anxiety, kecemasan yang begitu tinggi, depresi yang terlalu dalam, kemudian agresivitas, marah pada lingkungan, kemudian ya macam-macam lah, mental sampai schizophrenia, bentuk mental illness. Jadi kita keluarkan dia dari perasaan-perasaan tertekannya tadi menjadi orang yang sehat mental. Orang yang sehat mental itu apa sih? Dia mampu menanggulangi tekanannya. Gitu ya, dan menjadi ya ada acceptance-nya tadi, oke, ini kejadian terjadi pada saya, iya saya sedih gitu ya. Ada tekanan-tekanan, tapi tekanan itu sudah lebih normal. Sehingga dia bisa bekerja lagi secara produktif. Maksudnya bukan bekerja langsung normal, itu bukan ya. Bekerja itu tadi ada daya juangnya. Muncul daya juangnya. Jadi dia ada lebih produktif buat dirinya, apalagi buat lingkungannya gitu ya. Jadi udah muncul daya juangnya. Kemudian berkontribusi juga pada lingkungan. Kalau kita udah sampai kita ngelihat siswa kita tadi yang mengalami mental illness tadi kita lakukan PFA tadi, kemudian kita udah bisa melihat mereka ternyata bisa berinteraksi, bahkan mereka udah mulai ngajarin temennya gitu misalnya, belajar sama temannya, udah ada kontribusinya buat lingkungan, nah itu dia udah sehat, sehat dalam tanda kutip, udah berjalan ke arah yang lebih sehat. Jadi orang yang kita lakukan psychological first aid tadi gitu ya, menjadi orang yang sehat mentalnya. Dia mampu menanggulangi tekanannya, lebih mampu produktif, dan dia juga berkontribusi pada lingkungan. Nah, itu ciri orang sehat mental adalah bisa ngadepin tekanan, bisa menerima tekanan, dia tetap produktif, dan dia berdampak pada lingkungan. Nah, itu Kemenkes yang bilang. Kemenkes bilangnya orang sehat mental adalah seperti itu. Oke. Sepertinya habis ya? Habis. Nah, ini kan perasaan-perasaan mental illness gitu kan, merenung, termenung, marah-marah, sedih, makan banyak terus-terusan itu juga bisa jadi, ternyata bukan bisa jadi mental illness gitu ya. Kesel sama ini bentuk-bentuk
mental illness yang dalam bentuk kartunis gitu kan ya. Jadi memang perlu ada konektivitas, dan sebenarnya kalau kita nggak bisa tidur, kita susah tidur itu juga bagian dari mental illness. Salah satu bentuk sehat mental adalah kita bisa tidur. Ya, kalau kita susah tidur, mulai gitu ya, itu juga kita harus menelaah. Kita ini sedang apa nih? Pasti ada something wrong-nya gitu ya. Oke, yuk. Jadi konektivitas itu dijalankan, jangan sendirian. Silakan, habis. Iya, baik. Iya, demikian tadi pemaparan dari Ibu Ati ya. Beberapa hal penting yang mungkin bisa kita simpulkan. Pertama, apa sih PFA itu? Itu psychological first aid ya. Pertolongan pertama untuk masalah mental ya. Tadinya untuk orang-orang yang mengalami traumatis bencana alam, mungkin sekarang nih Semeru atau pandemi COVID-19. Tapi juga ternyata traumatis itu bukan cuma dari bencana, malah bisa berasal dari keluarga sendiri atau dari teman atau dari lingkungan sekolah seperti bullying gitu ya. Kemudian, nah kalau udah ada tanda-tanda nih, kita sebagai guru ya, kalau udah ada tanda-tanda melihat siswa yang memiliki gejala kayaknya ada gangguan mental gitu ya, mungkin kelihatan seperti mengalami traumatis, maka kalau mau memberi pertolongan itu harus pertama si penolong ini juga dalam kondisi mental yang sehat. Kemudian baru disiapkan langkah-langkahnya, mulai dari mempersiapkan unsur-unsurnya, unsur help, support, guidance, assistance, information. Kemudian nanti tahapnya mulai dari melihat lingkungan si siswa, misalnya kasusnya di sini misalnya siswa yang mengalami traumatis, kemudian mendengar secara aktif kondisi siswanya, bukan hanya dari yang dikatakan siswanya, tapi juga verbalnya, bukan hanya verbal tapi juga non verbalnya. Kemudian juga mencari link, koneksi antara si siswa yang mengalami permasalahan ini dengan lingkungannya, mungkin bisa dengan guru, orang tua, atau temannya. Kemudian pada akhirnya PFA ini mempersiapkan siswa untuk mulai secara bertahap bisa menanggulangi tekanan hidupnya, menunjukkan gejala mulai produktif, dan bisa memberi kontribusi pada lingkungannya. Kurang lebih kesimpulan yang bisa saya dapat seperti itu, Bu Ati. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Bagi teman-teman, masih ada waktu untuk tanya jawab. Silahkan. Bisa terutama mengenai pertolongan pertama pada trauma psikologis. Miss. Boleh juga yang menyangkut, misalnya menyangkut dengan yang terjadi di lingkungan keluarga atau di kita sendiri atau dengan teman. Mungkin bisa dalam kesempatan ini ada kesempatan yang bagus kita bisa nanya ke Ibu Ati. Silakan. Boleh, silakan. Yes. Angel ya, mau nanya Angel? Perkenalkan, nama saya Angel Galia Ramadan. Saya ingin bertanya, ini untuk kondisi diri sendiri, penanganan diri sendiri, di saat kita mungkin sedang di masa yang sulit, tapi kita harus perform di depan orang, harus ada kegiatan yang benar-benar harus menunjukkan kalau kita tuh fine, kita tuh ready. Itu apakah memanipulatif diri sendiri untuk bahagia itu cara yang tepat? Memanipulatif diri sendiri kalau saya tidak apa-apa nih, saya bisa kok, nanti dulu masalahnya, saya fokus ke hal yang penting ini dulu. Apakah itu hal yang baik atau ada cara lain? Oke, baik Bu Ati, apakah cukup dipahami pertanyaan dari Angel? Oke, baik Angel. Ya, kita sebagai guru, kondisi apapun kita harus ngajar, gitu ya. Misalnya ya, sebagai guru, kondisi apapun kita harus dapat respect dari siswa. Sehingga seolah-olah kita harus tampil perfect. Gitu kan ya. Apakah kemudian kita boleh tadi memanipulasi diri? Hati-hati, ada
juga yang namanya toxic positif. Toxic positif pernah dengar nggak? Jadi kita selalu bilang ke diri kita, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok, sehat-sehat aja. Ya itu juga tidak boleh. Toxic positif nggak boleh. Balik lagi, utamakan dulu acceptance. Misalnya di rumah kita punya masalah. Misalnya masalahnya apa, dia lagi nggak punya uang misalnya. Misalnya gitu ya, lagi aduh gue lagi nggak punya duit nih. Aduh harus ngajar gitu misalnya, anak gue lagi nggak ada uang. Pada ada ini ABCD kebutuhan gitu kan ya. Kebutuhan kan seperti itu, misalnya dengan kondisi COVID kan banyak banget kebutuhannya yang sebenarnya kita nggak ada. Itu kita nggak boleh bilang, aduh nggak apa-apa, itu nggak boleh, itu apa-apa. Itu bagian dari apa-apa ya, tapi itu planning, jadi ada yang memang harus kita selesaikan, tapi ada tugas-tugas yang harus kita jalanin, itu aja. Memilah aja, jadi bukan toxic positif bahwa seolah-olah semuanya fine-fine aja, enggak. Cuman kita memilah konsep yang sekarang gue harus tampil ngajar kan. Untuk ngajar saya harus all out juga. Gitu ya. Saat ngajar itu adalah jam berapa sampai jam berapa? Itu dipikir. Kemudian misalnya di saat ngajar itu ternyata saya harus untuk memenuhi tadi masalah uang gitu ya. Saya harus telepon atau nerima telepon ke sekolahan anak saya untuk minta misalnya bukan pengurangan pembayaran, tapi bisa pencicilan pembayaran. Saya kayak gitu kan, ini aku harus nyicil nih untuk masalah anakku yang lagi kesulitan bayar uang kuliah gitu misalnya kan. Ini harus saya selesaikan juga. Caranya gimana? Oh ini aku mungkin harus nyoba telepon untuk minta proses pencicilan, misalnya kayak gitu. Ya kan? Tapi saya harus ngajar. Berarti itu yang kita atur aja. Jam berapa sampai jam berapa saya ngajar, kemudian ternyata di antara ngajar saya harus telepon. Jadi jangan tidak boleh kita memanipulasi diri seolah-olah tidak ada masalah. Itu misalnya masalah dengan uang. Misalnya masalah dengan apa lagi, anak kita lagi sakit. Kan ada juga mungkin anaknya lagi sakit. Ya masalah yang lain, gue lagi putus pacaran misalnya. Lagi sedih, aku lagi putus pacaran. Itu masalah. Jangan bilang enggak apa-apa. Ini harus aku selesaikan. Gue putus, gue sedih. Saya akan sedih berapa lama dipikir. Gitu. Saya kapan akan keluar dari permasalahan itu. Tapi di depan siswa saya harus ngajar dengan benar. Itu bagian dari profesionalisme. Gitu aja. Begitu, Angel? Ya. Ya, baik. Jadi kalau dari persepsi saya, kalau kita punya masalah itu, kenapa nggak boleh toxic positivity itu? Karena kalau kita ngerasanya baik-baik aja, mungkin nggak akan kita tuntaskan masalahnya ya. Jadi tetap memang ada masalah, tapi kita manage gitu penyelesaiannya, bagaimana langkahnya dan waktunya kapan akan kita kerjakan solusi penyelesaiannya gitu ya. Kalau kita bilang it's okay, nanti tidak kita selesaikan gitu. Iya benar. Kalau it's okay aja kayaknya nggak apa-apa, itu kan kita memanipulasi. Nanti kita tidak melakukan apapun. Nah itu kita planning untuk gimana selesainya, tapi kita juga melakukan pekerjaan kita dengan profesional, gitu kan ya. Kita nggak perlu semua murid tahu kita punya masalah, tapi kita boleh cerita ke salah satu teman kita, boleh, gitu. Oke. Baik, terima kasih. Angel, gimana? Puas atau ada pertanyaan lanjutan? Alhamdulillah sudah cukup puas. Terima kasih Miss. Baik. Selanjutnya mungkin ada boleh lagi. Loh, Angel boleh loh. Kita lagi sedih tapi kita tetap pengen tampil cantik, itu nggak masalah. Itu di luar, bukan manipulasi. Karena kadang-kadang dengan kita tampil cantik, kita hari itu pakai baju bagus, itu kita justru kasih pemandangan yang enak buat kita dari ngaca aja udah seneng gitu misalnya, gitu ya. Itu nambah semangat, itu bukan manipulasi. Iya, oke. Ya. Thank you. Makasih ya, masih boleh senyum ya, nggak harus cemberut juga gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin yang lain. Miss, aku mau nanya. Oh, silakan Adinda. Kan tadi ngejelasin kayak positif
toxic positif gitu. Beda nggak sih sama kayak kita tuh mikirnya positive thinking, jadi gimana caranya bisa beban, jadi oh iya ya mendingan positive thinking aja gitu loh. Jatuhnya sama ke toxic itu juga atau? Beda. Positive thinking bukan positive toxic. Jadi kalau positive toxic itu seolah-olah kita nggak ada apa-apa. Itu nggak boleh. Kalau positive thinking, oh saya lagi punya masalah. Gitu kan ya. Kita terima kita punya masalah. Kemudian, aku mau apain ini masalah? Positive thinking tuh, di balik suatu masalah, pasti akan ada something proses belajarnya. Jadi, sesuatu masalah itu tidak harus membuat kita jatuh. Ini ada proses belajarnya nih. Gitu ya. Kalau aku bisa cope, aku bisa keluar dari situasi ini, itu ada suatu proses yang aku harus applause diriku sendiri misalnya gitu. Oh, berarti Itu jatuhnya kayak kalau positive thinking itu dia lebih tetap action, tapi kalau misalnya toxic positif tuh kayak diem aja stuck gitu ya, mikir kayak udah nggak apa-apa, tapi nggak ada action selain mengeluarkan dari masalah itu gitu ya. Betul. Oh iya, betul, iya. Dinda. Nah, jadi kalau positive thinking tuh kita berpikir, aduh, kok lagi kejadian ini ya, kan udah sedih banget nih gitu kan. Tapi kita harus berpikir juga nih nggak, yang pasti kalau positive thinking pertama kali aku tidak boleh terlalu larut dalam situasi ini. Iya, saya sedih banget. Iya, ini memukul saya sekali. Iya, ini membuat saya galau. Tapi saya tidak terjatuh pada situasi ini gitu. Saya harus memikirkan apa yang harus kulakukan situasinya. Semua kejadian ada proses belajar. Ya pasti itu. Gitu ya Dinda ya. Apapun yang terjadi itu ada proses belajar, membuat kita lebih dewasa lagi. Oke, thank you. Oke, bagaimana? Miss. Oh, iya. Ya, cukup, Miss. Iya, jadi sekali lagi kalau toxic positivity itu kita merasa everything is fine, gitu, everything is okay. Sedangkan kalau positive thinking, iya ada masalah, mungkin kita sedih, tapi ya seperti ya mungkin agama mengajarkan kita ya, segala sesuatu itu ada hikmahnya, dan juga di setiap permasalahan itu ada solusinya gitu. Oke, pertanyaan ketiga silahkan, ada yang mau bertanya? Ini yang mahasiswa pria nih, mungkin Hadi, Bagas, atau Fauzan. Oh, ada Reza. Fauzan, mau bertanya? Iya, Miss. Ya, silakan. Ya. Fauzan. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Atorik. Saya ingin bertanya, apakah semisal kita mempunyai suatu masalah dan kita bingung ingin menceritakan ke siapa, dan akhirnya kita menceritakan permasalahan itu lewat kayak via WhatsApp atau semisal status gitu. Nah, apakah itu mengurangi permasalahan atau malah ingin mendapatkan action dari seseorang? Oke, baik, terima kasih Fauzan. Misalnya kita lagi sendirian, gitu ya, merasa nggak punya teman. Yang pertama tulis dulu, tapi bukan untuk di-share langsung. Ya, bagian dari menulis itu adalah kita mengeluarkan nggak ruwet di kepala. Jadi yang udah bikin ruwet di kepala itu kamu tulis. Aku sedih banget ya. Mungkin sebenarnya sama dengan misalnya kamu mau share, tapi ini tidak di-share. Jangan di-share. Gitu ya. Udah kamu tulis, itu sebenarnya sudah bagian awal kamu mengeluarkan permasalahan. Dengan menulis itu menjadi lebih sistematis permasalahan itu muncul. Kalau cuma di kepala kita nggak sistematis, sehingga kita nggak bisa mengatasinya karena ruwet. Tapi kalau Anda tuliskan, itu menjadi lebih sistematis. Karena saat nulis itu kita mikir kan, menulisnya seperti apa, gimana, walaupun awalnya berantakan, tapi nanti ke bawah menjadi lebih sistematis. Jadi otak kita, balik lagi, yang tadinya di belakang, otak tengah, kita tarik ke otak depan dulu. Gitu, ya. Nah, di saat kita lebih sistematis, kita akan ketemu tim mikir, orangnya siapa, yang kita bisa ajak ngobrol. Mulai kepikir nih, oh gue ngomongnya sama sini kayaknya enak deh.
gitu ya. Mungkin di tempat di masjid ada orang yang biasa kamu suka ketemu, ini mungkin bisa aku ajak ngomong kali ya, atau adik kamu gitu ya, atau temenmu siapa yang ntar kalau itu kan keluar karena otak kita sudah sistematis sehingga kita akan nemu orang yang benarnya siapa. Nah, kesalahan kalau di share langsung kita share di FB kah, kita share di manakah, kita nggak tahu siapa yang baca gitu kan ya, apalagi kita masih ruwet tadi. Karena kalau kita share langsung nanti masuk respon-respon lain, yang responnya ini bisa beruntun dari orang yang sehat maupun tidak sehat. Kita tidak bisa memilah apakah dia lagi sehat mental atau jangan dia juga punya dendam-dendam tertentu. Sehingga nanti masukan-masukannya menjadi masukan-masukan bukan orang sehat mental, tetapi Anda ditarik ke arah mental illness. Gitu. Ya, kita kan sedang ada di tepian mental illness nih. Kalau kita lagi punya masalah kan kita di tepian mental illness. Jangan kita ketarik ke menjadi mental illness. Kita harus mental health, gitu kan? Harus yang sehat mental. Caranya tadi, jadi dibawa otak kita yang ruwet tadi ke otak depan. Caranya otak depan tuh apa? Otak depan tuh berpikirnya sistematis. Diawali dulu dengan menulis. Kalau kita nggak bisa ketemu orang, berarti kita nulis. Gitu ya, kira-kira gitu, Fauzan. Oke? Oke, bagaimana Fauzan? Ya, sepemahaman saya sih, jadi kalau kita punya masalah dan kayaknya nggak punya teman, nanti kalau kita tulis dulu, pikiran kita udah mulai terbuka gitu ya, jadi bisa melihat, oh kayaknya mungkin ustadz atau orang lain yang memang menerima kita gitu ya, memang selama ini. Jadi kalau pengalamanku kadang-kadang Tuhan tunjukin. Fauzan, simsalabim tiba-tiba twing muncul orangnya siapa? Kita lagi berpikir secara sistematis itu ya. Di saat kita mikir sama kita bilang dimunculin tuh sama Tuhan. Orangnya siapa? Kamu ngobrol sama ini dia, pokoknya pengalaman saya begitu. Saya mengajarkan orang seperti itu atau di saya sendiri gitu ya. Di saat mulai kita berpikir sistematis maka dimunculkan orang yang bisa kita temui. Gitu, Fauzan. Oke, baik. Bagaimana, Fauzan? Ada pertanyaan lanjutan? Baik. Akan dicoba? Iya, berarti misalnya kita mempunyai suatu masalah dalam sendirian, berarti jangan di-share ke siapa-siapa dulu kali ini. Malah nanti malah masuk yang ini, solusi yang itu, malah jadi tambah masalah lagi mungkin kali ini. Jadi mental illness yang berkembang. Kalau di-share di sosial media gitu ya, atau di status. Tetapi kan prinsipnya sama ya Fauzan ya. Prinsipnya bahwa kita harus membuat diri kita tadi ada perasaan aman, relax, nyaman. Gitu kan ya, nyaman. Kan tadi ada ya, terkonektif. Terkonektifnya nih belum dapat. Terkonektifnya belum dapat, tapi kita bisa membuat diri kita lebih relax dan nyaman. Kita sholat itu bagian dari relax dan nyaman. Gitu kan ya. Kita nyanyi bagian relax dan nyaman. Kamu nulis, kamu tadi ke art, mau gambar, mau apa, tapi bukan game. Karena game itu tidak membuat rileks sebenarnya. Game itu kan membuat otak kita makin twing-twing gitu ya. Otak kita tuh justru frekuensinya meningkat dengan cepat. Kecepatannya tuh tinggi, bukan rileks. Ini yang diperluin ke rileksnya. Harus ada situasi rileksnya kita dapat. Ada situasi rileksnya, ya. Oke, thank you. Oke. Ya, terima kasih. Ya, itu ada masukan yang mungkin penting tuh bagi kita ya, generasi sekarang. Kalau lagi stres bukan lari ke game, karena itu justru akan menambah pemicu berpikir cepat gitu ya. Cepat itu cepat agak serabutan. Tidak beraturan. Bukan sistematis. Bukan sistematis. Tidak beraturan. Oke, baik. Masih ada yang mau tanya? Mau bertanya? Tia, oke. Terakhir ya, karena sudah jam 21.25. Silakan Tia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Delia. Saya yang bertanya. Kita kan di sini mayoritas mungkin pada pekerja semua ya, Miss ya. Pekerja dan juga sambil kuliah gitu kan ya. Terkadang kita juga
stres akan memikirkan tugas kuliah atau mungkin banyaknya pekerjaan kita gitu. Bagaimana sih Miss atau Ibu Dia Indriaswari ya? Bu Ati, oke. Bagaimana sih menurut Bu Ati cara kita meningkatkan sensitivitas kita agar kita mengetahui langkah apa yang kita ambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan itu semua? Terima kasih. Terima kasih. Nggak jauh dari yang tadi saya katakan ke Fauzan. Kalau adanya cuma di kepala, aduh, gue harus nyelesain ABCD jam sekian, aduh, gue masih harus tugasnya banyak, gimana nih, ruwet banget tuh semua. Jadi balik lagi, bikin list kayak timeline satu kegiatan gitu ya. Ada tulis, ada tugas A harus kuselesaiin, dia deadline-nya jam berapa sih atau kapan? Tugas B itu deadline-nya kapan? Ini kapan gitu ya. Dengan ngelihat itu justru akan lebih tenang dan kita bisa bikin planning. Gitu Tia. Ya, ditulis baik lagi. Oke, nah saat ditulis itu juga biasanya akan muncul, balik lagi akan muncul. Gue bisa minta tolong ini ke siapa ya yang bantuin ini. Yang ini gue bisa ini sama siapa ya kira-kira. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu masih ada 3 menit. Siapa Bagas? Tadi kayaknya mau tanya. Enggak. Oh iya, Miss. Saya tadi Bagas masih mau tanya. Oke, baik. Kan tadi kan menurut penjelasan Miss, coba ditulis dulu, lalu dipikirin kira-kira kita bisa cerita ke siapa ya. Nah, kadang tuh kan kita nggak semua teman yang bisa dipercaya. Kadang karena kan kita pasti mau cerita ke dia karena udah mikir gimana-gimananya, efek-efeknya. Kadang namanya teman kita bilang jangan cerita ke siapa, dia malah ember kemana-mana. Nah, gimana sih Miss cara ngatasin nggak cerita ke teman, tapi kita juga nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Karena kan ketika kita punya masalah, kadang kita berpikir secara pendek kan Miss. Entah kita ngelakuin yang bisa membahayakan diri sendiri, dengan embel-embel bakal ngelepasin masalah, padahal bisa aja jadiin sebuah masalah baru lebih besar. Jadi solusinya selain cerita ke teman tuh gimana Miss? Oke. Ya, memang nggak selalu kita bisa punya teman. Paling bagus sebenarnya, gitu kan ya, kita cari orang yang lebih dewasa. Bukan harus dewasa usianya, tetapi kita tahu dia dewasa kematangan berpikirnya. Gitu ya. Kalau bisa nemu. Kalau belum bisa nemu, balik lagi kayak tadi. Anda tulis dulu sendiri. Gue punya permasalahan apa sih? Gitu kan ya. Jadi otaknya tadi dibawa dulu ke otak depan. Dibawa ke otak depan, Anda sudah bisa berpikir sistematis, kemudian Anda bikin diri Anda aman, nyaman dulu dengan permasalahan Anda. Gitu kan ya. Misalnya tadi sangat menekan, Anda bisa sambil dengerin musik, Anda melukis, gitu kan ya. Anda baca apapun gitu ya, Anda ngaji boleh. Jadi bikin perasaan aman, nyaman, berarti kan tinggal nyari konektivitasnya. Nah, konektivitasnya biasanya itu akan muncul dengan sendirinya begitu Anda lebih merasa aman, kan udah mulai nggak aneh-aneh tuh. Udah mulai tidak terfikirkan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Anda sudah berpikirnya udah ditarik ke otak depan. Ke kognisi, proses kognisi yang berpikir sistematis. Maka Anda juga akan lebih mudah menemukan orang yang siapa bisa kita tuju. Pastinya bukan ke orang-orang yang ember, gitu kan ya. Atau mungkin ke orang yang ember, tetapi cara Anda cerita sudah lebih sistematis. Jadi bukan buat dia itu bukan buat bahan diceritain ke orang lain. Karena kalau sesuatu yang kita ceritain secara sistematis atau jadinya udah kayak sesuatu yang objektif, lebih netral, itu udah nggak enak buat dijulitin. Dia nggak, itu bukan materi untuk dijulitin, tapi materi dia untuk didiskusikan. Itu menjadi bahan diskusi. Dengan sama-sama makanya kognisi depan. Jadi dia yang biasanya ember, karena itu bukan sesuatu yang enak buat dijulitin, maka dia akan membicarakannya dengan cara yang sama-sama pakai kognitif. Gitu, Bagas. Paham nggak? Coba mungkin Bu Dia bisa membuat sedikit kesimpulan. Atau mungkin perlu ini ilustrasi, Bagas.
Apa sih biasanya masalah apa tuh misalnya jadi sumber julid temennya tuh apa? Masalah pacar. Enggak ada lah, bercanda itu. Atau masalah kondisi ekonomi kali ya. Kayak tadi masalah anak yang tadi ya ada anak kelas 2 SMA. Pergaulan bebas itu ya. Gitu kan ya, masalah zina. Ya kan, masalah zina, dia udah bikin seks, dia melakukan seks, gitu kan. Saat si laki-lakinya itu ngeluarin kemana-mana ceritanya, itu menjadi bahan buat dia untuk dijulitin sama orang. Karena bahannya adalah bisa jadi, ya aku juga, ya semoga para lelaki di sini nggak ada yang jahat itulah ya, gitu kan ya. Buat saya kan jahat banget itu perlakuan itu ya. Dia udah nidurin, udah ini, tiba-tiba dia ceritain kemana-mana dengan yang gimana, terus dianya merasa, ya pokoknya itu tadinya udah bahan gunjingan banget, gitu kan ya. Sehingga si perempuan ini kan juga emang kalau dia menceritakan, ada temennya yang tanya awalnya, dia cerita, ya ada makin digunjingin, ya kan, sehingga makanya dia mau bunuh diri tadi kan, gitu. Nah, tapi saat dia sudah bisa melihat itu sebagai sesuatu yang udah di kognisinya dia, dan rekan-rekan guru juga sudah bisa. Guru kan tetap orang ya, kalau ada ngomongin masalah zina dan sebagainya, ya bisa jadi julid juga kan. Tapi begitu gurunya udah dibawa ke pemikiran bahwa ini situasinya adalah situasi di batasan kognisi yang kita tarik, bukan lagi perasaan jijik, perasaan aduh seks itu gimana gitu ya, tapi udah di perasaan di ranah-ranah di otak depan lah yang bicara, memandangnya udah sebagai suatu situasi objektif bahwa ini ada situasi dia kenapa dia sampai zina. Dibawa ke pemikiran itu dulu, misalnya ke guru-gurunya, sehingga guru-gurunya sadar banget, iya ya, tidak muncul lagi julid di antara guru. Guru yang diceritain dia menjadi teman konektifnya tadi, udah nggak nyeritain lagi, karena dianya pun juga, siswa ini juga sudah membicarakannya lebih secara kognisi, gitu. Sesuatu yang sampai dibawa kotak. Pokoknya dibawa kotak depan intinya. Pasti nemu deh nanti gimana cara bawa ke otak depan. Kalau masih pakai perasaan-perasaan yang bergejolak tuh berarti masih otak tengah, bukan tuh, gitu. Dibawa ke otak depan. Karena manusia itu adanya di otak depan loh bedanya. Otak depan itu lebih rasional kali ya, lebih rasional, logis gitu ya. Ya, rasionalistis, sistematis, terorganize, terus itu menjadi pembicaraan yang levelingnya akademis, ilmu pengetahuan netral. Kita bisa ngomong seks itu bisa dibawa kemanapun. Ada di otak belakang, seks jelas. Di otak tengah ada. Kita mau bahas seks di otak depan ada. Sex education kan biasanya di depan. Menjadi sesuatu yang netral. Kan? Bisa kan? Jadi fungsinya nulis itu juga yang tadinya di belakang akan bergerak ke yang sistematis dan rasional ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, begitu udah sampai di depan, itu akan ketemu tuh. Kita akan bisa hubungin ke siapa, kita cara ngomongnya gimana, kita bahasnya gimana. Gitu, Bagas. Ya. Baik. Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama. Iya, baik. Menarik sekali ya topik yang dibawakan oleh Bu Ati ya, mengenai psychological first aid, pertolongan pertama psikologis, yang ternyata bukan hanya untuk korban bencana alam, tapi mungkin juga untuk siswa kita nanti, dan bahkan diri kita sendiri saat ini ya. Kita udah tahu unsurnya, kita udah tahu tahapannya. Kalau kita baca lagi nanti mungkin materi, boleh di-share nggak, Bu? Boleh, kan bisa jadi bahan ulangan, bahan UAS. Bisa jadi poin pertanyaan ya nanti ya di UAS, di final test. Bahan UAS-nya. Ya, kan ini bagian kuliah kan? Ini bagian kuliah ya, kan? Betul. Bukan seminar, jadi bisa dibuat UAS. Iya, dan biar bisa dipelajari lagi ya, lebih dipahami jadi ya sama kalian. Gimana sih pertolongan pertama untuk trauma psikologis?
Oke, terima kasih banyak Ibu Ati. Sama-sama. Atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan wawasan.